Halo, selamat sore semuanya, teman-teman yang sudah bergabung. Wah, ramai banget nih, sudah ada 60 lebih partisipan yang bergabung di webinar AMEC Measuring Up Insiders Look at the Analyst Role in Fine-Tuning PR Strategist. Selamat sore semuanya, selamat datang di webinar kita pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Putrika, saya adalah konsultan di Maverick Indonesia yang akan memandu ngobrol sore kita sore ini bersama dua analis kami, Aldin dan David. Sebelumnya apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Boleh mungkin teman-teman yang semuanya dalam keadaan baik pakai emot mengacungkan jempol atau mungkin tepuk tangan ya. Boleh kasih reaction gitu kalau misalkan keadaannya semua baik biar bisa terlihat gitu. Bagaimana? Oh, pada baik-baik semua. Terima kasih teman-teman yang udah sharing keadaannya baik-baik semua. Oke. Nah, webinar sore ini, teman-teman, merupakan rangkaian dari kegiatan Measurement Month yang berlangsung sepanjang bulan November setiap tahunnya. Dan sebelum kita mulai, aku mungkin boleh ya minta tolong teman-teman untuk menseragamkan terlebih dahulu nih nama yang akan digunakan di Zoom. Jadi formatnya boleh nama, underscore instansi atau company-nya. Contoh, boleh ngeliat ke username yang aku pakai, namanya adalah Putrika Santiaji underscore Maverick. Nanti mungkin teman-teman ada yang dari kampus mana atau dari perusahaan mana gitu. Nah, itu boleh ya dibantu untuk disesuaikan kembali em, namanya supaya nanti pada saat saya tanya jawab, saya juga bisa menyebutkan nama teman-teman dari kampus atau dari company mana dengan tepat. Nanti boleh diikutin contohnya kayak username aku yang sudah ada di layar teman-teman. Oke, supaya tidak berlama-lama, aku mungkin akan langsung masuk aja nih ngobrolin soal tentang data analis ya, teman-teman. Ini sempat digadang-gadang tuh jadi the sexiest job, karena memang tidak dapat dipungkiri semuanya membutuhkan data dalam kehidupan kita sehari-hari ini, terutama dalam pekerjaan kita di PR gitu ya. Tidak terkecuali juga di Maverick. Nah, kita akan ngobrol lebih lanjut tentang seperti apa sih peran analis dalam mendukung proses riset dan memberikan insight sebagai aktivitas komunikasi untuk klien-kliennya. Dan sudah ada di tengah-tengah kita, sore hari ini ada Aldin, ada David juga, dua analis dari Maverick. Hai Aldin, hai David. Halo, Hai, halo. Halo, apa kabar? baik. Baik, baik. Segar-segar semua nih ya. Terlepas dari banyaknya deadline tetap segar gitu. Oke. Oke, ini udah pada rame, jadi kita langsung lanjut ngobrol santai aja kali ya. Nah, boleh Oke, diceritain nggak sih sedikit gitu tentang kalian berdua, dulu kuliahnya di mana, jurusannya apa, sampai akhirnya kok bisa berakhir bekerja di Maverick sebagai seorang analis. oke. Mulai dari aku dulu kali ya. Boleh. Hai, kenalin nama aku David. Jadi awalnya tuh aku kuliah di Universitas Pajajaran, jurusannya Ilmu Komunikasi. Nah, kebetulan akhirnya bisa kerja di Maverick karena waktu itu ada dibuka yang namanya Mav Academy. Nah, Mav Academy ini sendiri tuh eh, semacam bootcamp ya yang buat data analytics terutama di industri komunikasi sih. Jadi akhirnya aku apply ke sana dan ya so far udah mulai terjun terjun ke klien sekitar hampir 2 tahun kali ya. Interesting. Kalau Aldin? Ya, sebenarnya kurang lebih sama dengan David ya, background studi di ilmu komunikasi dari Universitas Airlangga, kemudian masuk ke Maverick melalui program bootcamp Mav Academy. Mav Academy kurang lebih seperti yang dijelaskan sama David, yaitu bootcamp untuk analis di bidang komunikasi begitu. Di situ juga, disitulah fase di mana kami-kami ini mengenal ya role analis di Koms itu seperti apa. Kira-kira kayak gitulah awalnya. Kemudian berlanjut ke klien demi klien sampai kurang lebih juga hampir 2 tahun.
Sudah 2 tahun bekerja di Maverick. Wah, lama banget nih ya. Pasti udah banyak banget klien yang teman-teman udah handle juga gitu sama berperan sebagai seorang analis. Nah, kalau David tadi mulai dari Mav Academy, Aldin juga di Mav Academy, dua-duanya ini satu angkatan berarti ya teman-teman ya. Dan mereka nih kayak temen seperjuangan gitu, kayak konco kental sampai sekarang. Udah menghandle banyak klien gitu. Nah, tapi sebenarnya waktu kalian kuliah tuh sempat kepikiran nggak sih, ah mau jadi analis nih gitu? Kalau aku sih sebenarnya belum kepikiran sama sekali ya. Tadi pada awalnya start of the journey aku di ilmu komunikasi Hmm? lebih pengen jadi social media spesialis. Cuman seiring berjalannya waktu dan kemudian di ilmu komunikasi Unpad sendiri itu lebih fokus ke hal-hal berbau tentang riset ya. Jadi kita dealing with a lot of data juga dan akhirnya masuk deh ke Mav Academy dan jadinya data analis sampai sekarang. Keren. Kalau Aldin? Ya, sama sih juga belum ya. Awalnya juga bercita-cita untuk menjadi peneliti. Hmm. Dan kebetulan skripsi S1 itu tentang data culture gitu ya. Jadi minat terhadap budaya data itu sebenarnya sudah ada gitu. Dan untuk mengartikulasikan minat itu di industri komunikasi waktu itu masih have no idea sampai ketemu dengan program Mav Academy itu atau dengan Maverick itu sendiri yang punya divisi khusus ya untuk menganalisis program-program PR. Dan disitulah kemudian oh ternyata kerjanya juga riset-riset juga gitu, hanya saja mungkin dalam konteks research humas dan sesuatu yang sifatnya corporate ya, tentu saja juga bersinggungan atau berurusan dengan budaya-budaya atau dengan data-data kira-kira kayak gitu. Hmm. Jadi emang dua-duanya belum pernah ada bayangan. Tapi ketika ini jadi menarik nih teman-teman, karena dua-duanya nggak punya gambaran, nggak punya bayangan. Sebagai analis tuh kerjaannya ngapain sih gitu. Boleh tahu nggak di bayangan kalian waktu itu analis ngapain? Terus sebenarnya nih pas sudah nyemplung sebagai analis, bener nggak seperti itu? Atau Eh, justru awal Awalnya lumayan ini sih. Waktu awalnya aku kira tuh analis lebih technical, dealing with program skills, terus coding, pakai SQL atau Python. Tapi ternyata pas aku masuk ke Maverick sendiri dan jadi data analis di sana, kayaknya yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pesan-pesan atau insight-insight yang kita temukan ke klien atau ke konsultan dan menjahit semua insight-insight itu menjadi sesuatu yang actionable gitu dan untuk membantu klien juga. Itu sih yang aku temukan sebenarnya. hmm, Ya kurang lebih sama sih. Awalnya cukup kepikiran soal technical ya, ilmu komunikasi gitu. Untuk mengejar skill teknikal waktu itu berpikir wah gimana ya untuk menguasai ini semua, apakah kayak harus belajar sambil bekerja. Nah, ternyata setelah terjun ke lapangan atau mendalami pekerjaannya sendiri, ternyata yang paling utama adalah skill critical thinking ya, atau kemampuan berpikir kritis yang memang harus inherent lah dalam untuk seorang peneliti gitu. Nah, posisi technical skills-nya itu dari yang aku alami sifatnya adalah amplifikator atau alat yang membuka kemungkinan buat kita analis untuk mencapai insight-insight yang mungkin tidak bisa dicapai tanpa tools itu, atau mungkin mempercepat juga proses analisis kita. Tapi pada dasarnya backbone-nya yang paling penting adalah framework seorang researcher, kira-kira kayak gitu. hmm, interesting, interesting. Emang kadang tuh harapan suka tidak sesuai, tapi untungnya ini sesuai harapan ya kalau dari ceritanya David sama ceritanya Alvin. Apa yang dibayangkan itu ternyata, oh begitu juga yang dikerjakan. Dan bahkan justru mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk tahu seperti apa sih skill-skill yang dibutuhkan untuk bisa sharpening results juga yang dideliver untuk support communications proposal ya, dan strategizing bersama konsultan-konsultan di Maverick gitu. Nah, kalian kan udah masuk tahun kedua nih kerja, bahkan udah mau tahun depan tahun ketiga ya berarti sebagai analis gitu di Maverick. Tell us dong, ceritain how's a day looks like as an analyst di Maverick. What do you guys usually do? Nah, kalau analis sendiri selama pengalaman aku ya kerja di sini, jadi
di kita tuh banyak berperan dari awal, biasanya dari pitching atau proposal development, terus sampai ke reportingnya ketika aktivitinya itu udah berjalan lah ya. Nah, biasanya pas pitching itu awalnya kita lihat dulu nih brief dari kliennya, kita gali apa sih sebenarnya yang klien mau itu, dan setelah itu kita mulai drafting kira-kira pertanyaan apa yang sebenarnya kita pengen tahu gitu dari klien itu. Misalnya dari objektifnya klien itu seperti apa. Ini ngomongin potential klien ya. Jadinya eh, untuk pitching kita harus tahu juga siapa target audiensnya, terus industrinya itu seperti apa, mulai dari kira-kira masalah apa sih yang dia hadapin, atau masalah apa yang bisa kita jadiin opportunity nih untuk klien kita tap in ke sana, dan untuk ya gain a better competition lah dibandingkan kompetitornya sendiri. Nah, kalau di Maverick sendiri biasanya awalnya kalau misalnya untuk proses pitching adalah kita di-assign nih untuk masuk ke dalam organizing pitchingnya itu sendiri, mulai dari timnya siapa, lalu kita akan brainstorm nih bareng tim konsultan untuk piece together information yang tadinya eh, kita tuh pengen tahu terhadap klien itu sendiri sih. Jadi kita bisa mikirin bareng-bareng kira-kira insight-insight apa yang sebenarnya perlu kita masukin ke dalam proposal tersebut. Baru deh kita dump dan kita bikin data storytelling, kita visualizing, dan jadinya baru kita jadi bisa mensupport strategi kira-kira activity apa yang bisa dilakukan oleh klien-klien tersebut gitu sih Kak. Ternyata aku masih di mute. Oke, itu tadi satu soal mengerjakan dan membantu proses pitching. Itu pasti tentu saja sangat menarik ya, karena datanya yang harus dicari atau ditemukan itu sangat luas kalau bisa dibilang ya. Karena pastinya kebutuhan klien itu harus disesuaikan dengan briefnya, dan bagaimana kita sebagai konsultannya harus bisa menjawab brief tersebut gitu. Setelah brief tersebut terjawab, kita lakuin kegiatan, pasti kita harus punya bentuk pertanggungjawaban dong ya buat klien kita. Biasanya itu dalam bentuk report gitu yang kita akan deliver ke klien. Nah, kalau dari segi reporting sendiri, mungkin Aldin bisa sharing gitu bagaimana prosesnya selama ini untuk mengerjakan report buat klien-kliennya Maverick. Kalau nggak cuma satu kan ya, Aldin pegang beberapa industri juga. Dari masing-masing industri itu pasti punya challenge-nya. Mungkin ada yang sangat lifestyle, sangat korporat, sangat numbers, highlight-nya numbers, performance. Ada juga yang mungkin lebih ke apa namanya, narasi secara kualitatif delivery-nya. Nah, itu boleh diceritain mungkin Aldin. Ya, betul banget Mbak Putrika tadi, setiap industri akan berbeda gitu ya. Untuk itu sebenarnya dalam reporting yang paling penting adalah kita mendefinisikan what success would look like. Nah, ini biasanya akan berhubungan dengan fase pitching ya, fase riset awal gitu. Di situ biasanya juga di tahap awal itu biasanya kan disimpulkan kira-kira goals-nya apa sih, atau kita itu dinilai berhasil, atau activity PR ini dinilai berhasil jika seperti apa. Nah, setelah sudah mendefinisikan itu, barulah report ini bisa disusun kerangkanya atau framework-nya menyesuaikan dengan goals itself. Kebetulan di Maverick menggunakan framework kayak yang bernama AMEC framework untuk mengukur activity komunikasi gitu, dan frameworknya cukup fleksibel dan sangat bisa digunakan untuk mengukur dan tertata gitu ya. Dari setting goals itu kemudian yang biasanya yang aku lakukan adalah menurunkan metrik-metriknya gitu. Jadi misalnya untuk mencapai suatu tujuan, meningkatkan awareness gitu atau merubah narasi pemberitaan gitu misalnya, itu kita turunkan metrik-metriknya itu apa saja yang merepresentasikan pencapaian goal tersebut. Persoalannya yang aku temukan gitu ya di industri kehumasan di Indonesia, untuk metrik ini biasanya ada yang menggunakan yang disebut vanity metric atau actionable metric. Vanity metric sifatnya yang metrik-metrik atau ukuran-ukuran yang sebenarnya tidak merepresentasikan pencapaian goals, tapi terlihat
menggoda gitu atau terlihat bombastis gitu. Salah satunya adalah PR value. Kita berusaha dalam mengerjakan itu, kita berusaha untuk menghindari menggunakan metrik-metrik yang seperti itu, karena bagaimana ketika itu sudah diproduksi menjadi report juga tidak ada gunanya, karena kan metriknya tidak merepresentasikan apa-apa. Jadi dalam membuat reporting selalu kita usahakan untuk menurunkan goals menjadi satu metrik-metrik yang sifatnya actionable. Kemudian tahap penting dari reporting adalah comparing. Jadi mengcompare baseline dan endline, situasi sebelum program PR dikerjakan dan setelahnya. Di situ kelihatan shiftingnya seperti apa, tergantung lagi-lagi goalsnya seperti apa. Misalnya mau melihat shifting narasi di media, kita bisa lihat topik media sebelum aktivitas humas dijalankan sama setelahnya dalam kurun waktu periode tertentu. Salah satu contohnya. Nah, reporting sendiri biasanya dari yang aku kerjakan akan terbagi jadi 3 jenis secara periode. Jadi ada yang jangka pendek. Ini biasanya kita mereport per activity kecil-kecil gitu ya. Ada yang jangka menengah, ini biasanya per kuartal atau per bulan, sama ada yang ini biasanya atau kompon report kecil di jangka menengah dan jangka pendek. Untuk goals tercapai akan mulai terlihat itu di jangka panjang itu, karena untuk melihat goalsnya tercapai di activity yang kecil-kecil agak susah, harus sampai kemudian mencapai goals yang diinginkan. Oke, sinyalku gimana Mbak? Sudah lancar kembali artikulasinya? Iya, sudah lancar. Oke, Tadi sempat mungkin putus. oke. Mungkin ada yang perlu aku ulang gitu di part mana? Hmm. Mungkin tadi pas menjelaskan contoh reportnya, karena pada saat menjelaskan bagian contoh reportnya itu sinyalnya agak choppy. Oke. Jadi reportnya itu biasanya aku menjadi 3 jenis ya, based on jadi ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk shifting narasi di media gitu. Mungkin nggak sih dari satu activity gitu narasi berubah kan juga agak sulit ya untuk dibayangkan. Makanya itu perlu report jangka panjang yang berisi akumulasi data dari report-report tiap activity yang kecil-kecil atau yang jangka menengah. Kira-kira seperti itu Mbak, kira-kira. Oke, sudah clear suaranya sekarang. Nah, jadi memang teman-teman menarik ya, setelah mendengar ceritanya ternyata reporting itu nggak cuma di akhir aja ketika semua aktivitas udah conclude, ya udah setahun laporan gitu, tapi lebih membantu justru buat teman-teman analis ini gitu ya, ketika reporting. Misalnya, campaign baru beres, kita report. Jadi, satu campaign-campaign kecil. Kemudian, setiap bulan ada monthly report gitu ya. Monthly report dari aktivitas selama sebulan ini ada apa. Bahkan mungkin kadang-kadang klien monthly, nggak usah deh, langsung quarterly aja setiap 3 bulan sekali. Biar lebih kelihatan impact-nya sebagaimana jauh gitu ya perkembangannya. Dan ada juga yang minta half annually. Jadi setiap semester itu mau ada report, dan fungsi dari report-report yang dipecah per campaign atau per bulan itu tadi membantu sekali buat teman-teman analis ketika mereka harus menggather data, ketika mereka harus mengamati ya, tentu saja mengamati apakah ada tren-tren tertentu dari setiap bulannya atau dari setiap kuarternya terkait aktivitas komunikasi, sehingga ketika planning untuk next quarter, ketika planning untuk next year, atau bahkan next 6 month, itu bisa jadi sangat membantu, karena udah kebaca tuh trennya seperti apa. Interesting banget teman-teman penjelasan dari Mas Aldin, terus juga dari David tadi gitu ya, bahwa peran analis sendiri itu tidak hanya terbatas, oh ya udah mainan data aja, cari tahu soal angka, tapi mereka juga bisa looking at the trends in general, dan itu bisa sangat membantu teman-teman di divisi consultancy juga gitu untuk bisa strategizing ke depannya seperti apa. It's very pivotal role of course buat apa namanya
consultants di Maverick, dan itu juga sangat penting sekali untuk kita bisa translate ke dalam strategi buat para klien. Nah, perannya memang sangat krusial, tadi kita sudah dengar gitu. Cuma yang namanya kerja tuh pasti aja ada tantangannya ya. Udah ketawa-ketawa nih, David ya kan. Mas Aldin juga sudah senyum mungil gitu. Kalau dari kalian berdua, apa sih yang paling menjadi tantangan pada saat proses riset dan juga pada saat mengerjakan report? Kalau tantangannya lebih ke data itu sebenarnya limited banget ya, especially kalau di dunia komunikasi sendiri, kita tuh nggak punya source data yang benar-benar masif kayak big data gitu, kita nggak bisa dapetin tuh. Jadi terutama pas riset sendiri, kalau kita pitching, itu kita biasanya kan mencari behavior-behavior dari audiens itu sendiri. Waktunya misalnya kemarin waktu itu aku sempat mencari insight mengenai eh, cara orang-orang Indonesia, terutama anak-anak kecil, itu main air ya. Nah, itu kan kalau kita cari surveinya, nggak mungkin ada ya orang survei tentang cara main air bocah-bocah itu ya. Jadi, yang aku lakukan adalah kita cari yang namanya data proxy. Jadi, data proxy ini adalah semacam penambal lah untuk mengisi gap tersebut. Jadi, yang aku lakukan misalnya, aku mencari ke sosial media, terus aku cari dengan keyword anak dan main air, dan itu biasanya akan keluar nih foto-foto atau misalnya conversation mengenai orang-orang yang mention tentang permainan air tersebut buat anak-anak. Jadi nanti di sana bisa kita ambil kesimpulan, oh ternyata yang didapat itu various sekali ya, anak-anak di Indonesia kalau main air ternyata ada yang pakai selang aja, ada yang pakai gayung, atau misalnya ada yang pakai pistol-pistolan air, dan itu kan bisa jadi insight buat brandnya. Gimana caranya kita tap in ke permainan air, terutama untuk anak-anak gitu sih kalau dari aku, Kak. Oke, jadi harus pintar-pintar nge-twist ya, melihat sumber mana nih, sumber data atau sumber informasi lainnya gitu. Karena sebetulnya kalau aku bisa lihat nih dari problemnya yang David alami, sebenarnya data tuh ada aja, tinggal gimana caranya kita untuk pandai-pandai mengolah itu dan mengetahui bahwa oh ini sebenarnya sumber data nih yang bisa kita manfaatkan. Oke, interesting. Nah, itu tadi buat risetnya. Kalau reporting nih Pak, bagaimana kalau dari Mas Aldin melihatnya? Ya, karena reporting itu sifatnya akan bergantung dengan apa kerangka ya, kerangka yang kita gunakan dalam melaporkan atau menganalisis gitu ya. Kira-kira mungkin kalau di deskripsi gitu akan tergantung dengan metodologi yang kita set waktu itu, waktu awal gitu. Kalau buat aku akhirnya challenge utamanya adalah edukasi klien ya, edukasi klien karena em, untuk meyakinkan klien bahwa untuk mengukur sesuatu itu kita tidak hanya bisa menelan angka-angka bombastis, contohnya misalnya reach berita gitu misalnya 2 miliar gitu misalnya. Tapi kalau itu tidak dalam konteks pengukuran yang tepat ya hanya akan menjadi angka di atas report gitu. Nah, challenge terbesar yang kualami adalah untuk meyakinkan bahwa ada beberapa data point atau informasi yang tidak relevan terhadap proses pengukuran yang sedang kita susun atau proses journey kita untuk mencapai tujuan atau goals yang sedang mau kita usahakan. Dan itu juga uniknya ya kerja menjadi analis di industri konsultan humas karena selain kemampuan critical thinking kita juga harus punya kemampuan untuk meyakinkan klien gitu terhadap insight yang kita buat gitu. Dan juga um, dan ini juga akan berhubungan dengan usaha dari report ini sendiri untuk memastikan bahwa informasi yang di sana itu memang useful dan representatif terhadap goal yang mau dicapai. Kira-kira seperti itu sih Mbak kalau dari aku. Hmm. Sangat menarik, tidak hanya dari internal factor tapi juga justru dari external factor. Bagaimana kita bisa meyakinkan klien gitu bahwa ini Pak sangat penting teman-teman, proses mengedukasi klien untuk shifting dari sorry ternyata internet saya yang unstable ya. Teman-teman, suara saya sudah terdengar lebih lancar? Sudah? Ya, Oke. Ya, jadi memang challenge-nya tadi, kalau boleh saya ulangi sedikit,
challenge-nya mungkin tidak hanya dari segi internal kita gitu ya, bagaimana dari kita tadi mungkin David proses pengolahan data lebih ke internal gitu, kita harus tahu nih dari mana sumber-sumbernya gitu. Tapi dari Aldin kita belajar juga nih teman-teman bahwa challenge-nya ketika reporting justru adalah educate the client. Jadi jangan hanya terpaku pada bombastic numbers kayak wah sangat besar nih angka-angkanya, reach medianya sampai 2 miliar, tapi apa sih artinya gitu buat aktivitas komunikasi kita gitu. Dan terutama zaman dulu mungkin teman-teman sempat mendengar kesuksesan aktivitas PR itu dilihat dari seberapa besar PR value yang bisa didapatkan atau ROI-nya. Tapi kemudian ketika masuk ke apa namanya ke momen di mana saat ini sebetulnya tidak bisa dikuantifikasi seperti itu. Disinilah usaha yang lebih besar harus diupayakan gitu ya untuk speaking to the client bahwa looking at ROI might not be no longer effective gitu kan karena who even read newspaper for example ya kan sekarang siapa teman-teman di sini yang masih baca newspaper ayo aku mungkin masih baca newspaper tapi bentuknya juga digital jadi e-newspaper udah nggak megang koran fisik gitu kan jadi kayak ketika mau perhitungan PR value kan zaman dulu kita harus pakai penggaris ya teman-teman harus dihitung itu kolomnya berapa terus multipliernya berapa tapi sebetulnya apakah itu berdampak terhadap objektif yang mau kita capai nah itu juga jadi pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab dan harus di-remind ya ke klien gitu dan itu adalah kerjasama kolaborasi yang harus hangat antara tim analytics dan juga tim dari konsultannya gitu kan atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah account eksekutif gitu dari teman-teman yang ngurusin account itu untuk bisa support ke klien untuk menyampaikan hal tersebut. Oke, jadi sangat tahu banyak dan sangat menarik. Ini boleh di take notes ya teman-teman bagaimana pengalamannya Aldin sama pengalamannya David ini terkait challenges yang mereka hadapi dan problem solvingnya seperti apa supaya nantinya bisa jadi bekal saat mereka menghadapi buat teman-teman juga kalau memilih untuk berkecimpung sebagai analis menghadapi problematika serupa jadi udah tahu apa yang harus langkah yang harus diambil. Nah, selain tantangan selama berkarya sebagai analis, ini pasti ada dong sesuatu yang bikin bangga. Aku pengen tanya sih ke David sama ke Aldin gitu ya, sharing kira-kira ada nggak sih momen-momen di mana kalian ngerjain sebuah klien gitu, yang bikin kalian tuh bangga, bangga banget gitu. Nah, sebelum kalian menjawab, aku mau remind teman-teman kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, boleh langsung ditinggalkan aja di kolom Q&A box-nya. Jangan lupa formatnya boleh disertakan nama, underscores, instansi, underscores, pertanyaannya apa. Ya, atau mungkin nanti kalau misalkan kepengen raise hand, terus mau nanya langsung juga, monggo boleh. Nah, udah pengingatnya sekarang boleh dijawab oleh David dan juga Aldin. Oke, jadi kalau aku sendiri salah satu milestone yang menurut aku bikin aku bangga banget jadi analis itu adalah ngelakuin survei sih. Jadi aku sempat ngelakuin survei internal untuk satu bank terbesar di Indonesia ya. Dan itu menarik banget karena dari survei tersebut tuh kita bener-bener proper ya. Karena selama ini seperti yang tadi Aldin bilang, klien itu jarang banget mau mengukur semacam survei karena it takes time dan it takes money juga kan. Nah, tapi kalau ini ada salah satu kesempatan yang sangat berharga banget buat aku ketika aku bisa mengukur secara dalam sih, mulai dari kuantitatifnya, kita lihat dari 9.000 responden kalau nggak salah waktu itu, kita lihat bagaimana hal-hal apa sih yang menjadi masalah mereka dan bagaimana pemahaman mereka. Lalu kita juga melakukan wawancara secara kualitatif ya. Jadi waktu itu kita memilih beberapa karyawan dari bank tersebut, lalu kita wawancara untuk menggali lebih dalam lagi sih bagaimana kira-kira masalah apa yang mereka hadapi, terus kira-kira bagaimana yang mereka overcome it gitu sih. Dan itu menurut aku analisisnya sangat lengkap karena data yang tersedia juga sangat komprehensif dan ya itu menurut aku salah satu milestone yang bangga sih karena hasilnya juga bisa dipakai untuk merumuskan kebijakan perusahaan itu ke depannya lagi. Jadi kan kelihatan banget impact yang dilakukan pada saat
aku dan tim melakukan analisa itu dan juga survei itu ya cukup cukup berimpact sih. Jadi itu milestone yang cukup aku banggakan sih. Interesting. Aduh, seneng banget nih kalau bisa involve sedalam itu ya ke sebuah project, terus kayak ngelihat wah dampaknya besar banget nih gitu. Terus kayak kayak it's sometimes salah satu achievement working in comms industry itu justru bukan tangible results, justru bukan kayak number of article yang reach, tapi ketika dilihat dari intangible-nya, misalkan kayak gak cuma semata numbers yang besar, tapi kayak misalkan perubahan perilaku dari konsumennya, perubahan perilaku dari employee-nya, dan lain sebagainya. Interesting. Pak Aldin, silakan. Bagaimana nih? Kalau dari sisi Ya, reporting. ya, kalau sebenarnya kurang lebih sama ya. eh, Rasa senang gitu atau rasa bangga itu muncul ketika setelah mengerjakan atau menyelesaikan satu proyek yang dinilai cukup worth the effort. Kalau untuk aku sih eh, ketika menghandle project krisis ya, project krisis itu situasi di mana klien menghadapi krisis, khususnya krisis komunikasi, dan di situ tensinya akan sangat intensif gitu ya, karena situasinya ya lagi situasi yang berbahaya gitu ya. Nah, peran analis di project krisis itu bisa cukup kentara karena biasanya periodenya itu tidak terlalu panjang, dan karena ini itu sifatnya kasuistik atau kasus khusus, jadi data-data yang didapatkan itu unik, spesifik, dan ketika kita melakukan comparing tadi ya saat bikin report itu bisa kita definisikan perbedaannya secara jelas. Ketika krisis itu berhasil diselesaikan dengan activity kehumasan atau PR yang disusun oleh tim konsultan. Nah, di titik itu aku merasa cukup lega ya dan bangga gitu. Misalnya krisisnya berhasil terlalui, atau uh, akhirnya selesai krisisnya dengan paduan antara insight-insight yang secara secara periodik di periode yang intens itu kita bantu berikan ke tim PR consultant. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, thank you Mas Aldin. Udah sharing itu tadi ada dua sisi ya, berarti dari Mas Aldin cerita soal pengalamannya ketika yang menyenangkan gitu, ketika menghandle krisis. Mungkin bukan menyenangkan, kalau krisis suka soalnya nggak pernah menyenangkan biasanya. Kayak deg-degan ya Mas ya, kalau krisis. Tapi mungkin yang justru bisa sangat dibanggakan, karena ketika menghandle krisis segalanya teman-teman itu berjalan dengan sangat cepat. Monitoringnya harus sangat closely ya Mas ya, kalau misalkan di crisis gitu. Terus habis itu ketika reporting juga harus betul-betul mengamati wacana-wacana, diskursus-diskursus yang ada di media seperti apa terkait Ya. brandnya tersebut gitu. Jadi ikut bangga dengerinnya teman-teman, ternyata banyak sekali cerita-cerita yang tidak hanya wah tantangannya tuh pasti ada, tapi di sisi lain juga ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari apa yang sudah dikerjakan gitu ya. Nah, terakhir nih, sambil nunggu teman-teman juga mungkin yang mau memberikan pertanyaan, boleh ditinggalkan di kolom Q&A. Tapi kalau boleh aku nanya, sebelum kita buka sesi tanya jawab nih ke Aldin sama David, menurut kalian kriteria seperti apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi analis yang handal di industri PR atau komunikasi? Kalau kriteria ya, kalau untuk jadi analis handal menurutku rasa penasaran sih, curiosity, di mana dia tuh nggak pernah puas dengan jawaban yang dia punya, dia selalu mau menggali lebih dalam lagi. Misalnya kalau misalnya kita lihat dari data trendline nih, misalnya kita lihat ada sebuah trendline di mana ada number of articles dan engagement itu nge-spike gitu. Nah, sebagai analis kita harus curious nih, ini kenapa spike? Terus kita lihat, kita zoom in ke sana, kita lihat ada kasus seperti apa, atau mungkin kenapa engagementnya spike? Mungkin karena kasus itu paling menarik di mata masyarakat. Jadi kita harus bisa menggali lebih dalam lagi sih kenapa sesuatu terjadi. Kita harus selalu bisa menjelaskan dan juga bertanya-tanya kenapa kita mengambil suatu insight gitu. Terutama kalau misalnya contohnya aku adalah uh, ini sih waktu kemarin yang survei itu aku kembali ke sana, jadi aku harus menjelaskan kenapa nih ada orang yang pemahamannya rendah sedangkan ada orang pemahaman tinggi, dan ada juga kenapa ada orang yang
untuk penerapannya dia yang rendah, tapi sedangkan pemahamannya sudah tinggi. Jadi itu harus bisa dijelaskan sih, misalnya karyawan tersebut berada di daerah yang lebih terpencil, tapi lebih berkenaan dengan nasabah, sedangkan yang penerapannya rendah tapi pemahamannya tinggi karena dia berada di tingkatan jabatan yang sudah tinggi, jadi tidak langsung berkenaan dengan nasabah. Begitu sih kalau dari aku. Ya, Oh, paling dari aku ya tambahan ya. Ya. Oke, kalau dari aku sebenarnya kurang lebih sama. Jadi yang paling penting itu curiosity dan apa ya, scientific behavior gitu ya mungkin, atau perangai saintifik atau budaya berpikir layaknya seorang peneliti gitu. Karena dunia ilmu komunikasi atau dunia komunikasi, praktik komunikasi itu kita berlibat dengan variabel yang cukup banyak dan unik. Ada angka, ada narasi gitu ya, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Jadi memasukkan jenis-jenis data itu dalam framework yang ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan itu jadi hal yang menurutku mutlak dan ultimate lah untuk menjadi analis di Koms. Paling itu sih kalau dari aku yang paling penting. Oke, thank you for sharing, David dan Aldin. Teman-teman bisa di take notes juga tuh kriterianya. Mungkin nggak yang kayak oke, hard skill pasti gitu kan. Tapi yang paling penting juga soft skills ya, teman-teman. Bagaimana bisa interpreting the data, terus juga understands the contextual yang lagi happening gitu kan, sehingga bisa deliver insights yang meaningful gitu ke kliennya in terms of strategizing. Jadi itu juga penting sekali untuk dipahami gitu. Nah, kemudian kita akan masuk nih teman-teman ke sesi tanya jawab karena sudah setengah jam kita ngobrol. Kita pengen mendengar suara-suara dan pertanyaan dari teman-teman yang sudah bergabung. Ada banyak sekali yang sudah berpartisipasi di sini. Nah, tapi ada yang nanya anon nih. Waduh, ini nanyanya anon, udah kayak di manifest. Nggak ada yang bercanda. Ya, ada yang nanya, halo Kak, izin tanya, kakak-kakak sendiri kan lulusan jurusan ilmu komunikasi. Gimana prosesnya sebelum menjadi seorang analis hingga sekarang menjadi seorang analis? Mungkin dari David dulu, boleh? Tadi udah diceritain Eh, sih, sebetulnya ya. Sebenarnya lebih ke menyeburkan diri ya. Jadi awalnya karena pernah di kuliah itu mengerjakan riset-riset atau hal-hal serupa yang berhubungan dengan data, jadinya begitu terjun ke dalam sini ya lebih karena ada yang bersinggungan aja sih, dan kebetulan prosesnya waktu itu aku langsung apply ke Maf Academy dan di sana langsung diajarkan bagaimana kira-kira step by step-nya nih, ketika kita dapat data kita prosesnya gimana dan kita gimana cara mengambil insights dari data tersebut dan gimana kita visualize dan juga kita storytelling ke kliennya supaya klien itu bisa mengerti apa yang udah kita dapatkan. Dan iya, mostly untuk hard skill-nya seperti yang tadi bilang itu lebih on ongoing aja sih. Ketika lagi kerjaan sehari-hari lama-lama akan terpaksa untuk belajar karena aku orangnya adalah yang suka menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi mau nggak mau diselesaikan aja dulu. Jadi ya untuk jadi analis ya aku menceburkan diri sendiri sih gitu. Tapi tidak menyesal. Tidak, tidak, tidak Oh, menyesal sama nah, sekali. oke. Kalau Aldi gimana tuh perjalanannya? Kalau aku sih karena pada awalnya memang punya minat gitu ya dalam kerja-kerja riset dan pada isu data gitu. Cuma Hmm, bahkan waktu itu aku berpikir background kuliah yang ilmu komunikasi ini yang malah menjadi penghambat gitu hmm, ya untuk menjadi analis di bidang data, karena kebanyakan e-com juga sih di industri PR ini sangat membantuku untuk mengartikulasikan minat itu gitu. Dan ternyata kepake sih sebenarnya apa-apa yang dipelajari di kampus ya, framework terkait PR gitu ya, digabungkan hmm, dengan ilmu yang didapatkan di praktek kerja, khususnya AMEC framework itu
ternyata hal-hal yang selama ini kita diskusikan secara kualitatif, narasi, diskursus, media, sentimen, itu ternyata bisa kita masukkan, kita plotting ke dalam framework sehingga bisa diukur untuk melihat seberapa tercapainya sebuah goals atas program PR yang telah dijalankan. Kira-kira seperti itu. Hmm. Oke, terima kasih. Semoga menjawab tadi pertanyaannya ya untuk anonymous yang bertanya. Jadi aku nggak bisa bacain deh namanya siapa dan dari kampus mana, tapi semoga menjawab. Kemudian ada lagi nih dari Dea Novita. Halo Dea, Dea dari UNER, dari ini satu alma mater di Timur Jawa Dwipa sama kita nih Aldin nih. Dia nanya apa sih apa hal yang harus kita persiapkan kalau emang niat terjun ke bidang analis komunikasi ini? Mungkin dari Bapak Alma Mater dulu kali ini bisa sharing. Oke, oke. Nanti David bantu nambahin aja ya. Sambil aku mungkin share screen gitu ya, beberapa gambaran gitu ya terkait realnya itu apa sih yang kita kerjain gitu supaya teman-teman kegambar apa yang perlu dipersiapkan gitu atau apa sih yang kita lakukan dan kemudian untuk mencapai itu apa yang perlu dipersiapkan gitu. Aku izin share screen ya. Sebelumnya udah terlihat belum screen-nya? Sudah. Oke. Pada dasarnya yang perlu dipersiapkan sih sebenarnya adalah terus belajar tentang scientific behavior kalau dari aku ya, scientific behavior atau terbiasa dengan metode-metode ilmiah yang pada dasarnya kalau kita teliti lagi di masa kuliah ya ada di ketika kita menyusun skripsi gitu, gimana kita membuat metode dalam mengukur sebuah pencapaian atau mengukur hasil dari suatu rumusan masalah. Kira-kira seperti itu kalau kita perumpamakan dalam bentuk pekerjaan skripsi. Jadi dengan mengetahui itu kita sudah punya modal dasar untuk berperan sebagai analis di PR ya, PR work gitu. Nah, kira-kira apa sih yang dilakukan gitu ya ketika melakukan itu gitu. Nah, ini ada nanti Bapak David mungkin bisa dibantu menambahkan jika aku ada yang kurang gitu ya. Ini ada beberapa bentuk yang kita kerjakan gitu ya. Tadi Pak David sudah menjelaskan tentang artikel coverage atau peliputan berita di periode tertentu itu volumenya akan berubah terkait isu tertentu. Ini aku ambil contoh untuk polusi udara di Jakarta ya dari periode Agustus sampai September. Kita bisa lihat di situ ada pergerakan volume pemberitaan, ada spike-nya atau puncak-puncaknya di titik tertentu. Kemudian kita teliti di puncak itu apa sih yang menyebabkan atau isu apa yang terangkat di periode tersebut. Atau di sebelah kanan ada chart yang namanya share of voice ya yang membagi ini situasinya kita pakai contoh apa sih yang media beritakan terkait penyebab polusi udara. Oh, ternyata paling banyak climate atau iklim, industri, PLTU dan rumah. Nah, kayak gini-gini ini muncul dari scientific behavior ya. Bagaimana kita mempertanyakan oh kita mau cari tahu apa sih rumusan masalahnya apa sih kalau kita mau cari tahu tentang pemberitaan di media tentang polusi di Jakarta itu seperti apa dalam periode tertentu. Oh, kemudian akhirnya kita sampailah pada chart ini gitu, sampailah pada gambar chart ini. Oh, ternyata dalam periode tertentu ada peningkatan, ada penurunan dan di tiap peningkatannya, peningkatan volumenya ternyata ada suatu kejadian yang menjadi driver atas peliputan media tersebut. Contoh lain misalnya untuk share of voice kita tadi muncul dari scientific behavior juga dari setelah tahu progresinya seperti apa terus muncul pertanyaan lanjutan kira-kira apa sih yang dijadikan oleh media itu kambing hitam lah ya polusi udara ini media itu memberitakan polusi udara di Jakarta itu disebabkan oleh apa gitu. Oh ternyata dari sini kita bisa lihat media lebih banyak menyebutkan tentang mobil sebagai penyebab polusi udara daripada PLTU gitu misalnya. Di sini kita bisa akhirnya bisa muncul oh ternyata situasi wacananya di media itu seperti ini. Apa kemudian nanti kemudian biasanya konsultan akan terjun untuk berpikir apa kemudian yang perlu dilakukan untuk
gitu misalnya. Oh, harusnya media lebih memberitakan ini dicapai. Dari Pak David ada tambahan? Ya, kalau dari aku paling tambahannya adalah kan tadi Aldin berbicara mengenai scientific behavior atau critical thinking lah ya sifatnya, Hmm. dimana itu sih menjadi dasar ya, dan kayaknya untuk menjadi data analis itu salah satu yang kayaknya kalau kita mau nyebur ke sana, itu main thing yang pertama harus dipersiapkan dulu. Lalu kalau misalnya untuk hard skill-nya, menurut aku eh, yang paling mudah untuk dipelajari itu basic Excel aja, mulai dari rumus-rumus formula, terus VLOOKUP, pivot, dan segala macam itu, ya itu menurut aku sih yang paling pertama setelah dari critical thinking tersebut untuk disiapkan. Nanti setelah udah jadi data analis, dan ketika kita mau dealing with data yang lebih advance, yang volumenya banyak, yang sampai ratusan ribuan atau bahkan jutaan, mungkin kita bisa belajar lewat Python dan juga SQL. Itu sih. Jadi, tapi kalau untuk masuk awalnya memang sebenarnya barrier to entry-nya sebenarnya nggak terlalu susah ya, karena mulai dari Excel aja dan critical thinking tersebut. Gitu sih kalau dari aku. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya buat Dea tadi. Jadi memang satu nggak bisa apa ya saklek dijawab kayak oh harus ada skill set ini karena semuanya memang saling complementing ya Aldin sama David kalau bisa dibilang Ya. dan itu semuanya goes along bersama dengan pengalaman terus juga apa namanya experience sama aja Kak pengalaman terus juga apa namanya sering-sering ngobrol dengan fellow analyst di industri ya buat bisa tuker pikiran gitu dan mungkin baby steps yang bisa dia lakukan juga adalah dengan mengambil beberapa course gitu ya terkait data analytics gitu untuk membantu mengetahui apa aja yang perlu dipersiapkan supaya nanti ketika waktunya udah oke, jejak saklek mau jadi data analis udah bisa langsung gaspol gitu lah ya kalau bahasa anak muda zaman sekarang. Oke, terima kasih jawabannya Aldin dan juga David. Terima kasih Dea untuk pertanyaannya. Sekarang saya pindah nih ke Fahri. Halo Fahri, Fahri mau nanya, kira-kira semakin ke sini apakah AI yang semakin canggih itu bisa mengancam komunikasi, terutama para pekerjanya gitu. Silakan kalau dari David dan Aldin dulu nih memandang AI, mungkin ChatGPT to be exact ya, karena generatif AI yang sangat membantu dan digadang-gadang akan menggantikan manusia, pekerjaan kita gitu ya, mengambil pekerjaan kita. Dari pandangannya David dan Aldin sendiri bagaimana? Menurutku, kalau sampai sekarang sih kayaknya AI belum bisa menggantikan sepenuhnya. Karena toh untuk nge-operate AI sendiri kan kita butuh orang ya. Kita butuh orang untuk nge-write prompt-nya dan segalanya. Jadi menurutku untuk sampai bisa menggantikan seorang pelaku komunikasi kayaknya belum ya. Cuman menurutku as a human dan juga terutama pelaku komunikasi kita harus adaptif ya. Jadi kita harus bisa istilahnya menjadi the man behind the gun lah. Kita harus bisa menggunakan AI. Jadi yang penting adalah kemampuan untuk adaptasi tersebut karena toh pada akhirnya AI sendiri masih butuh orang untuk di-review juga hasil pekerjaan AI karena di Maverick sendiri kita ini udah hampir setiap hari ya kita pakai AI mulai dari analisis data kadang kita suruh AI dan bahkan bikin teks press release atau ngebantu untuk grammar checking, writing segalanya itu kita udah pakai AI. Jadi menurutku adalah ya kita harus adaptif aja sih. Jadi kayaknya sampai sekarang belum bisa untuk menggantikan manusia sih sepenuhnya. Ya. Kalau dari Mas Aldin, kira-kira apakah sependapat atau ada pendapat yang berbeda? Iya, kurang lebih sama ya. To become a man behind the gun. Karena bagaimanapun AI pertumbuhannya, perkembangannya tidak akan bisa kita stop gitu. Karena nature-nya teknologi adalah memang untuk menjadi lebih canggih. Maka tugas kita, menurutku sebagai manusia kerja gitu ya, sebagai analis adalah ya kita kuasai gitu teknologi dicapai gitu. Bahkan dengan AI sendiri kita bisa apa ya barrier to entry menjadi analis di industri komunikasi seperti misalnya technical skill
itu bisa jadi lebih tipis lagi dengan adanya AI karena kita bisa langsung belajar dari AI atau menggunakan AI itu sendiri untuk membuat kita lebih cepat untuk belajar skill-skill teknikal itu tadi. Hmm. Ya, aku di sini juga kalau boleh sharing sedikit nih, Fahri, untuk menjawab pertanyaan kamu, berbagi pendapat ya yang sama dengan David dan juga Aldin gitu tentang bagaimana AI itu yang semakin canggih justru sebenarnya bukan mengancam, tapi justru bisa malah menjadi membantu kita gitu. Bahkan kalau tadi Aldin sama David berbagi sedikit tentang bagaimana prosesnya di analytics gitu pada saat proses researching, pada saat proses reporting gitu. Mungkin kalau dari segi consultancy kita bisa justru membantu untuk strategizing, menentukan kayak big ideas-nya apa, memberikan inspirasi gitu ya. Dan bahkan in a way bisa membantu kita untuk mempercepat pekerjaan kita gitu dengan apa namanya kecanggihannya. Tapi tentu saja dengan semakin cerdasnya AI, kita harus tetap bisa menguasai itu dengan memberikan prompt yang tepat. Dan yang paling penting juga sebetulnya AI tidak akan mengancam pekerjaan kita karena bagaimanapun PR itu punya knowledge kontekstual tentang apa yang sedang terjadi. Kita tahu gitu ya sebetulnya apa yang klien butuhkan, emotional touch yang dibutuhkan oleh audience itu tidak dimiliki AI, tapi kita sebagai manusia seutuhnya yang bekerja di industri ini memiliki knowledge tersebut. Dan yang paling penting yang tidak bisa dibeli oleh AI adalah relationship kita dengan para jurnalis, dengan para apa namanya influencers gitu yang akan membantu kita untuk seeding information dan melalui communications effort kita yang kita lakukan di media, di sosial media, dan melalui platform-platform on channel milik klien kita misalkan atau milik sebuah brand itu belum bisa digantikan untuk saat ini oleh AI. Nah, terima kasih pertanyaannya Fahri, semoga menjawab. Kita langsung geser nih, terakhir ada Ilyasa Dwi. Mau tanya apakah decknya akan di-share juga katanya. Ini mungkin aku konfirmasi kepada David dan juga kepada Aldin terlebih dahulu. Apakah deck yang tadi Aldin present boleh di-share? Ya, nanti kan ini kan di recording, nanti recordingnya akan dibagi, jadi otomatis akan dapat ininya ya, slide-nya tadi. Oke. Sip, jadi nanti recordingnya akan kita bagikan dan teman-teman bisa cek atau mungkin kalau mau screenshot biar lebih memudahkan disimpan sendiri boleh ya dari presentasinya Aldin gitu. Nah, itu tadi sedikit banyak ngobrol-ngobrol kita. Aku mungkin masih tunggu lagi kalau ada yang mau nanya nih, masih aku buka kali ya. Dan sudah aku jawab. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin supaya kita tidak berlama-lama dan lebih efektif juga dari segi waktu gitu ya teman-teman. Mungkin aku bisa mengucapkan terima kasih terlebih dahulu buat David sama Aldin gitu udah sharing pengalamannya, insight-insightnya, dan pastinya thoughts, experience, valuable knowledge yang teman-teman bagikan gitu ya ke para hadirin di sore hari ini akan sangat membantu mereka untuk planning out their next journey, perhaps their next career as an analyst gitu kan. Jadi yang paling penting kalau sebagai data analyst ini harus benar-benar paham kontekstualnya apa dan juga tidak hanya bisa menyampaikan data tapi bagaimana memvisualisasikan data itu dengan baik dan bisa sesuai untuk menjawab klien dan sangat dibutuhkan sekali kerjasama yang kuat antara tim analis dan juga tim konsultan atau tim account gitu ya untuk bisa mendeliver result dalam bentuk si report itu tadi dan juga di awal ketika kita mau presenting our insights to the client gitu. Nah, sebelum aku tutup sesinya, tadi pengen ngajak foto bersama, cuma ternyata kan kita Zoom-nya ini adalah Zoom webinar gitu. Jadi mungkin aku akan ambil foto untuk kita bertiga, David, Aldin, dan saya sendiri ya. Boleh tersenyum terlebih dahulu, Bapak-Bapak? Oke, 1, 2. Oke, siap. Sudah di-capture. Nah, sesi foto tadi sekaligus menutup acara kita sore ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah gabung dan bertanya juga di webinar Measuring Up, Insiders Look at the Analyst Role in Fine-Tuning PR Strategies.
very productive discussion, very high quality questions. Dan by the way, di Maverick kita sedang buka lowongan juga untuk posisi analis. Jadi buat teman-teman yang berminat bisa langsung kepoin persyaratannya di LinkedIn-nya Maverick, di Maverick Indonesia, atau Instagram-nya Maverick di @mavgram. Nah, kalau gitu saya Putrika, selamat sore teman-teman semuanya. Bersama dengan Aldin dan David, serta segenap tim dari Maverick Indonesia dan AMEK, mohon undur diri dulu. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Kita ketemu lagi di webinarnya AMEK Measurement Month tahun depan berarti ya. Dadah!